Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mengendalikan orang lain, melainkan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menegaskan diri dan menunjukkan nilai diri tanpa perlu banyak bicara atau sibuk menjelaskan siapa diri kita. Semua ini berlandaskan prinsip-prinsip stoikisme. Ada kebiasaan-kebiasaan, sederhana namun kuat, yang mampu mengubah cara orang lain memandang Anda, bukan dengan pamer kekuatan, tetapi dengan menunjukkan keteguhan dan ketenangan secara alami, tenang, dan tetap berdampak. Yang kita bicarakan di sini bukan sekadar hadir secara pasif, melainkan tentang sikap, kepercayaan diri, dan bahasa tubuh. Ketika Anda menguasai hal-hal ini, rasa hormat dan otoritas akan terpancar dengan sendirinya, tanpa perlu suara keras atau penjelasan panjang. Cara Anda berdiri, bersikap, dan merespons dunia akan memengaruhi bagaimana Anda diperlakukan oleh orang lain. Jika selama ini Anda merasa sering diremehkan dan ingin belajar cara praktis menegaskan diri tanpa harus bersikap kasar, berlebihan, atau agresif, maka tetaplah menyimak sampai akhir. Apa yang akan dibahas di sini bisa jadi adalah hal yang selama ini Anda butuhkan agar nilai diri Anda diakui dan dihormati. Dan jika video ini sampai kepada Anda, itu karena ada orang lain yang merasa terbantu olehnya. Jika Anda merasakan hal yang sama, lakukan hal serupa agar rantai pengetahuan dan pertumbuhan diri ini terus berlanjut. Sekarang, mari kita mulai. Percaya diri, fondasi sikap yang berwibawa kepercayaan. Diri adalah dasar dari sikap yang kuat dan terhormat. Namun, dalam stoikisme, kepercayaan diri tidak lahir dari keyakinan bahwa kita selalu benar atau tidak pernah gagal. Kepercayaan diri yang sejati muncul dari pemahaman yang jujur tentang diri sendiri, siapa diri kita, apa kemampuan kita, dan di mana batasan kita. Filsuf Stoik Epictetus mengajarkan bahwa fokus kita seharusnya tertuju pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, termasuk cara kita menilai diri sendiri dan tindakan yang kita pilih. Percaya diri berarti menyadari bahwa Anda memiliki sumber daya batin untuk menghadapi tantangan apapun. Bukan berarti Anda tidak akan pernah gagal, melainkan bahwa dalam situasi apapun Anda selalu mampu belajar, menyesuaikan diri, dan bertumbuh. Kepercayaan diri seperti ini tercermin dalam banyak hal kecil. Cara Anda berbicara, cara Anda mendengarkan, dan cara Anda menghadapi tekanan. Saat seseorang benar-benar percaya pada dirinya sendiri, ia tidak lagi haus akan pengakuan orang lain. Ia tidak perlu membuktikan apapun secara berlebihan, karena ketenangan batinnya sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kepercayaan diri semacam ini terasa oleh orang lain. Ia memancarkan kekuatan yang tenang, yang secara alami membuat orang menghormati kehadiran dan pendapat Anda. Namun, kepercayaan diri tidak muncul begitu saja. Ia dibangun melalui latihan dan introspeksi, melalui keberanian untuk mengenal diri sendiri, mengakui kelebihan, dan dengan jujur memperbaiki kelemahan. Seorang stoik tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang berada di luar kendalinya. Ia memusatkan perhatian pada apa yang bisa ia lakukan, pada keputusan dan tindakan yang sepenuhnya berada dalam kuasanya. Dan dari sikap inilah, kepercayaan diri yang kokoh terbentuk. Kedua, kontrol diri. Kekuatan yang berbicara lebih keras dari kata-kata kontrol diri seringkali menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Kemampuan untuk tetap tenang dan menguasai emosi, terutama dalam situasi sulit, adalah salah satu bentuk kekuatan batin yang paling nyata. Dalam pandangan stoikisme, kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa besar kita bisa menekan atau mengalahkan orang lain, melainkan dari seberapa baik kita mampu mengendalikan diri sendiri. Saat Anda mampu menahan reaksi impulsif, Anda mengirimkan sinyal ketenangan dan kestabilan yang sulit diabaikan oleh siapapun. Tanpa perlu berbicara panjang lebar, orang lain dapat merasakan bahwa Anda adalah pribadi yang seimbang dan aman di dunia yang penuh emosi dan reaksi berlebihan. Mereka yang mampu menjaga ketenangan secara alami muncul sebagai pemimpin, bukan karena mereka mendominasi, tetapi karena kehadiran mereka menenangkan dan dapat diandalkan di tengah ketidakpastian. Melatih kontrol diri berarti tidak membiarkan kemarahan, frustrasi, atau ketakutan mengendalikan tindakan Anda. Alih-alih bereaksi secara spontan, Anda memilih untuk merespons berdasarkan nilai dan prinsip hidup yang Anda pegang. Sikap ini menunjukkan kedewasaan, dan kedewasaan selalu mengundang rasa hormat. Kemampuan untuk tetap tenang
dalam momen yang penuh. Tekanan adalah kualitas yang langka, karena tidak semua orang sanggup menahan diri ketika emosinya diuji. Kontrol diri juga melindungi Anda dari upaya manipulasi orang lain. Seringkali, mereka yang tidak mampu mengendalikan emosinya sendiri akan mencoba memancing reaksi dari orang lain ketika Anda tidak terpancing. Ketika Anda tetap stabil dan tenang, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mudah digoyahkan, dan itu sendiri sudah merupakan bentuk penegasan diri yang sangat kuat, tanpa ancaman, tanpa suara keras, tanpa pembelaan berlebihan. Dengan menguasai reaksi Anda mengambil kembali kendali atas diri sendiri. Dan siapapun yang mampu mengendalikan dirinya, tidak perlu mengendalikan orang lain untuk dihormati. Bahasa tubuh, nada suara, dan keaslian menegaskan diri tidak selalu dilakukan melalui kata-kata. Seringkali, justru komunikasi nonverbal yang paling kuat menyampaikan siapa diri kita sebenarnya. Dalam stoikisme, penguasaan diri bukan hanya soal pikiran dan emosi, tetapi juga bagaimana kita menampilkan diri kepada dunia. Postur tubuh, bahasa gerak, nada suara, dan keaslian sikap membentuk pesan diam yang terus-menerus ditangkap oleh orang lain. Cara Anda berdiri dan menempatkan diri di suatu ruang mengungkapkan banyak hal tentang kondisi batin Anda. Postur yang tegak, bahu terbuka, dan kepala terangkat secukupnya menyampaikan rasa aman, kesiapan, dan kehadiran yang penuh. Ini bukan tentang terlihat dominan, melainkan tentang menunjukkan keseimbangan dan keteguhan. Dalam perspektif stoik, postur yang stabil mencerminkan pikiran yang tertata dan tekad yang tidak mudah goyah. Gerakan tubuh juga berbicara. Gerakan yang terburu-buru, gelisah, atau tidak terkendali seringkali menandakan ketidakpastian atau kegugupan. Sebaliknya, gerakan yang tenang dan disengaja menunjukkan kontrol, kesadaran, dan niat yang jelas. Ketika Anda menguasai bahasa tubuh Anda, orang-orang di sekitar Anda akan merasakan ketenangan yang Anda bawa. Tanpa disadari, mereka lebih nyaman, lebih menghormati, dan lebih memperhatikan kehadiran Anda. Nada suara memiliki peran yang sama pentingnya. Nada yang tenang, jelas, dan mantap menyampaikan keyakinan dan kewibawaan. Sebaliknya, nada yang ragu-ragu atau agresif seringkali justru melemahkan pesan yang ingin disampaikan. Dalam stoikisme, berbicara dengan bijaksana berarti tidak didorong oleh amarah atau kecemasan. Nada suara yang terkendali mencerminkan batin yang stabil dan seimbang, kualitas yang secara alami mengundang rasa hormat. Namun semua ini akan kehilangan maknanya jika tidak disertai dengan keaslian. Keaslian adalah benang merah yang menyatukan postur, bahasa tubuh, dan suara. Tidak ada gunanya terlihat percaya diri jika sikap tersebut tidak mencerminkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Menjadi autentik berarti jujur pada diri sendiri, tidak berpura-pura, dan tidak berusaha memenuhi ekspektasi orang lain dengan mengorbankan nilai pribadi. Sangat menjunjung tinggi integritas. Ada keselarasan antara apa yang dirasakan, dipikirkan, dan ditampilkan. Ketika sikap luar selaras dengan keadaan batin, Anda menjadi kehadiran yang kuat tanpa perlu mencari perhatian. Orang-orang secara alami tertarik kepada mereka yang tenang, tulus, dan konsisten, karena di sanalah letak kekuatan sejati. Bukan pada usaha untuk terlihat kuat, tetapi pada keberanian untuk menjadi diri sendiri. Dan yang sadar, mindful presence. Ketika Anda benar-benar hadir secara sadar, Anda memancarkan energi yang sulit diabaikan. Orang-orang di sekitar Anda dapat merasakannya tanpa perlu Anda mengatakan apapun. Kehadiran ini tercermin dari tatapan mata, sikap tubuh, dan cara Anda merespons situasi. Ia menunjukkan bahwa Anda sepenuhnya terhubung dengan momen yang sedang dijalani. Dan kehadiran seperti ini secara alami memberi kesan penting dan berwibawa. Hadir dengan sadar berarti memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang Anda lakukan. Bukan sekadar ada secara fisik, tetapi benar-benar terlibat secara mental dan emosional untuk membangun kehadiran ini. Pikiran perlu dilatih agar tidak mudah terpecah. Tarik napas dengan tenang, arahkan kembali perhatian ke saat ini, dan lepaskan gangguan yang tidak perlu. Saat Anda sepenuhnya hadir, Anda mulai menangkap detail-detail kecil yang sering terlewat oleh orang lain. Ekspresi wajah, perubahan nada suara, dan suasana di sekitar Anda menjadi lebih jelas terbaca. Hal ini membuat respons Anda lebih tepat, lebih bijak, dan lebih selaras dengan situasi yang ada. Menunjukkan kehadiran yang sadar adalah bentuk penghormatan, bukan hanya kepada orang lain,
tetapi juga kepada diri sendiri dalam stoikisme. Ini berarti menaruh waktu dan energi pada hal-hal yang benar-benar penting, bukan pada gangguan sepele yang menguras perhatian dan ketenangan. Rasa hormat terhadap diri sendiri ini akan dirasakan oleh orang lain, dan dari sanalah tercipta siklus saling menghormati yang alami. Orang yang hadir dengan penuh kesadaran tidak perlu memaksakan pengaruhnya. Keberadaannya saja sudah cukup untuk menciptakan kesan yang kuat. Integritas. Konsistensi yang membangun rasa hormat. Integritas adalah fondasi yang membuat seseorang dihormati tanpa perlu banyak bicara. Ketika tindakan Anda selaras dengan apa yang Anda yakini dan ucapkan, orang lain secara alami melihat Anda sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Dalam stoikisme, integritas bukan tentang tampil sempurna, melainkan tentang konsistensi. Apa yang Anda katakan, Anda jalani. Apa yang Anda janjikan, Anda usahakan untuk ditepati. Sikap inilah yang membangun reputasi yang kokoh. Reputasi yang tidak mudah goyah oleh opini atau situasi tanpa pidato panjang atau pembelaan diri. Orang sudah tahu di mana posisi Anda berdiri. Integritas selalu dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Ini berarti berani melihat diri apa adanya, mengakui kekurangan tanpa menyangkalnya, dan tidak menipu diri sendiri demi terlihat lebih baik. Saat Anda menerima diri dengan jujur, Anda menjadi lebih kuat secara mental. Tidak ada energi yang terbuang untuk berpura-pura atau menutupi kelemahan, sebab energi itu digunakan untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Kejujuran batin ini kemudian tercermin dalam hubungan Anda dengan orang lain. Anda berbicara dengan lebih jelas, bersikap lebih terbuka, dan tidak bermain peran untuk mencari persetujuan. Menjaga integritas juga berarti jujur dalam berkomunikasi dengan orang lain, mengatakan kebenaran meski tidak selalu nyaman, namun tetap disampaikan dengan adab dan empati. Kejujuran tidak harus keras, dan ketegasan tidak harus melukai. Dalam stoikisme, cara menyampaikan sama pentingnya dengan isi yang disampaikan. Integritas juga terlihat dari kemampuan Anda menepati komitmen. Janji bukan sekadar kata, melainkan cerminan karakter. Ketika Anda konsisten menepati apa yang Anda ucapkan, orang lain tidak lagi meragukan Anda. Dan ketika seseorang dipercaya, ia tidak perlu menuntut penghormatan. Rasa hormat itu datang dengan sendirinya. Integritas membuat Anda berdiri teguh, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan justru disitulah kekuatannya. Hadir secara fisik dan mental menegaskan diri tidak hanya soal apa yang Anda pikirkan, tetapi juga tentang bagaimana Anda hadir di dunia nyata. Hadir secara fisik berarti menyadari tubuh Anda dan lingkungan di sekitar Anda. Ini mencakup cara Anda berdiri, cara Anda bernapas, dan bagaimana Anda menempati ruang. Ketika tubuh Anda rileks namun tegap, ketika napas Anda stabil, Anda memancarkan rasa aman dan kestabilan yang secara intuitif dirasakan oleh orang lain. Kehadiran fisik yang sadar membuat Anda terlihat lebih kokoh dan nyata. Anda tidak mudah diabaikan, bukan karena memaksa perhatian, tetapi karena kehadiran Anda terasa penuh. Namun kehadiran fisik saja belum cukup. Kehadiran mental sama pentingnya. Hadir secara mental berarti memberikan perhatian sepenuhnya pada apa yang sedang Anda lakukan atau siapa yang sedang Anda hadapi. Pikiran Anda tidak melayang ke masa lalu atau terjebak dalam kecemasan masa depan. Saat Anda hadir secara mental, Anda benar-benar mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Anda merespons dengan pertimbangan, bukan dengan dorongan impulsif. Dalam stoikisme, kesadaran penuh terhadap momen saat ini adalah bentuk kebijaksanaan. Karena hanya di saat inilah kita benar-benar memiliki kendali. Ketika kehadiran fisik dan mental menyatu, tindakan dan kata-kata Anda menjadi lebih berdampak. Apa yang Anda lakukan terasa lebih bermakna, karena lahir dari kesadaran, bukan dari kebiasaan kosong. Orang-orang merasakan intensitas ini. Mereka menafsirkannya sebagai tanda perhatian, rasa hormat, dan keteguhan karakter. Kemampuan untuk hadir sepenuhnya membuat Anda lebih mudah dipercaya, lebih dihargai, dan lebih mampu membangun hubungan yang dalam dan bermakna tanpa perlu berbicara banyak. Kehadiran Anda sudah cukup untuk menunjukkan nilai diri Anda. Ketenangan, stabil di tengah tekanan tenang, bukan berarti acuh tak acuh atau tidak peduli pada keadaan. Ketenangan sejati justru bersifat aktif dan sadar. Ia adalah kemampuan untuk tetap jernih di tengah kekacauan dan merespons dengan kebijaksanaan, bukan bereaksi secara spontan. Ketika Anda mampu menjaga ketenangan dalam situasi yang menantang, Anda menunjukkan kepada orang lain
bahwa Anda adalah pribadi yang stabil, dapat diandalkan, dan tidak mudah terguncang. Ketenangan memiliki kekuatan besar, terutama saat konflik atau tekanan muncul. Di saat banyak orang larut dalam emosi, stres, atau kemarahan, orang yang tenang tetap berpikir jernih, menganalisis situasi dengan kepala dingin, dan memilih respons yang seimbang. Sikap ini tidak hanya mencegah kesalahan atau tindakan berlebihan, tetapi juga secara alami menempatkan Anda pada posisi otoritas. Karena kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan adalah kualitas yang langka dan mengagumkan dalam stoikisme. Ketenangan dibangun melalui latihan kesadaran diri dan penguasaan emosi. Ini berarti mengenali apa yang Anda rasakan tanpa membiarkan emosi tersebut mengendalikan tindakan. Anda, seorang stoik, memahami bahwa banyak hal dalam hidup berada di luar kendalinya. Kesadaran ini membebaskan pikiran dari kebutuhan untuk mengendalikan segalanya dan memungkinkan ketenangan tumbuh. Ketenangan juga menciptakan suasana aman di sekitar Anda. Orang cenderung merasa lebih nyaman dan lebih percaya ketika berada dekat seseorang yang memancarkan stabilitas tanpa perlu memaksakan pengaruh. Anda menjadi titik keseimbangan di tengah ketidakpastian. Seseorang yang mampu membuat keputusan dengan bijaksana karena tidak dikuasai oleh emosi sesaat. Dan disitulah letak kekuatan ketenangan. Diam, namun berwibawa, tenang, namun berpengaruh, mengakui kesalahan dan keterbatasan. Kekuatan yang dewasa mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa seseorang memiliki tanggung jawab dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Ketika Anda berani mengakui kesalahan, Anda menunjukkan integritas. Anda tidak bersembunyi di balik alasan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak mencari pembenaran yang berlebihan. Sikap ini membangun kepercayaan yang kuat. Orang menghormati mereka yang jujur terhadap kekurangannya, karena mereka tahu sedang berhadapan dengan pribadi yang matang dan dapat diandalkan. Mengakui keterbatasan juga memiliki peran penting. Setiap orang memiliki area di mana ia belum cukup kuat, belum cukup berpengalaman, atau belum cukup memahami. Dalam stoikisme, menerima batas diri dipandang sebagai langkah awal menuju pertumbuhan. Seseorang tidak bisa berkembang jika ia menolak kenyataan tentang dirinya sendiri. Ketika Anda mengakui keterbatasan, Anda menunjukkan kerendahan hati dan kebijaksanaan. Dan sikap ini seringkali mendorong orang lain untuk bersikap lebih terbuka dan jujur juga. Lingkungan pun berubah, bukan lagi tempat saling menyalahkan, melainkan ruang untuk belajar dan bertumbuh bersama. Mengakui kesalahan membuat Anda lebih tangguh. Setiap kesalahan yang diakui adalah peluang untuk memperbaiki diri. Setiap keterbatasan yang disadari adalah undangan untuk berkembang. Alih-alih takut gagal, Anda mengambil sikap proaktif. Anda belajar, menyesuaikan diri, dan melangkah dengan kesadaran yang lebih matang. Ketangguhan seperti inilah yang membuat orang lain melihat Anda sebagai pribadi yang realistis, kuat, dan bertekad. Bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda bertanggung jawab. Menjadi otentik, kekuatan dari kesetiaan pada diri sendiri, menjadi diri sendiri, adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling jujur. Keaslian mencerminkan integritas dan konsistensi. Ketika pikiran, sikap, dan tindakan berjalan searah, saat Anda bersikap otentik, Anda tidak berusaha mengesankan siapapun. Anda tidak memanipulasi citra, tidak mengenakan topeng demi diterima, dan tidak mengubah diri hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Orang-orang dapat merasakan ketulusan, dan ketulusan selalu lebih kuat daripada pencitraan apapun. Dalam stoikisme, keaslian berarti setia pada nilai pribadi, meskipun itu tidak selalu mudah. Di dunia yang sering menekan kita untuk menyesuaikan diri, memilih tetap jujur pada diri sendiri adalah bentuk keberanian. Keaslian tidak berarti keras kepala atau menolak masukan. Sebaliknya, itu berarti terbuka untuk belajar tanpa kehilangan arah diri. Ketika Anda menampilkan diri apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangan, Anda menunjukkan kemanusiaan. Dan kemanusiaan inilah yang menghubungkan Anda dengan orang lain. Secara lebih dalam dan bermakna, orang cenderung menghormati mereka yang tidak berpura-pura, karena mereka tahu tidak sedang berhadapan dengan sandiwara, melainkan dengan pribadi yang nyata. Keaslian menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan adalah dasar dari rasa hormat yang tahan lama. Saat Anda tidak sibuk membuktikan diri, energi Anda menjadi lebih tenang dan terarah. Anda tidak lagi bereaksi demi citra,
tetapi bertindak berdasarkan prinsip. Disitulah kekuatan sejati muncul, bukan dari upaya untuk terlihat kuat, melainkan dari keberanian untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya.